lihat dari selnya di sini adik-adik dapat dibantu dengan sebuah gambar seperti ini ya. Dimana kalau di sini adik-adik perhatikan di sini adalah sel hewan. Kemudian ya, yang sebelah kanannya lagi di sini adalah sel tumbuhan. Nah, sebenarnya hal yang paling fundamental di sini yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu adalah dari bentuk selnya, adik-adik. Di sini untuk hewan ya. Kemudian dengan tumbuhan ya. Hewan ya, itu bentuk selnya tidak tetap, adik-adik. Jadi berubah-ubah. Kalau tumbuhan, adik-adik, di sini bentuk selnya itu relatif tetap. Ternyata bentuk sel tumbuhan yang tetap ini, adik-adik, itu dipengaruhi oleh salah satu organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Dia adalah dinding sel. Jadi sebenarnya ketika adik-adik akan diberikan gambar seperti ini, adik-adik tentu akan dapat langsung membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan ya, ketika adik-adik akan melihat bentuknya dan strukturnya. Jika sebuah sel itu mengandung sel berupa dinding sel ya, maka sudah pasti bahwa sel itu adalah sel tumbuhan. Seperti itu adik-adik ya. Karena pada dinding sel ini ya, dinding sel ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dinding sel ini bersifat kaku. Kekakuan dari dinding sel ini itu dipengaruhi oleh komponen kimiawinya yaitu berupa selulosa, adik-adik. Jadi selulosa ini merupakan suatu polisakarida. Jadi sekali lagi ya, adik-adik, sebelum kita mempelajari tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara umum, ada baiknya di sini adik-adik harus mengenal dulu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara umumnya seperti ini. Nah, untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara khusus, dilihat dari segi beberapa organel, Kakak akan bahas pada konten selanjutnya oleh Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021, tentunya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar masalah tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai terbesar. Dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya, minggu ini kita akan belajar masalah sel. Jadi sel itu seperti yang kita ketahui adalah unit fungsional dan struktural terkecil makhluk hidup. Ya. Kemudian untuk sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ya. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik. Prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya bakteri dan alga biru. Yang kedua, eukariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya Bapak akan jelaskan masalah struktur sel. Struktur sel itu yang pertama adalah membran inti. Membran inti fungsinya untuk pelindung dan penyalur lalu lintas zat keluar masuknya sel. Ya, yang kedua ada sitoplasma atau cairan sel, berfungsi untuk sebagai reaksi metabolisme sel. Yang ketiga itu ada mitokondria. Mitokondria itu sebagai penghasil energi. Yang keempat itu ada ribosom. Ribosom itu berfungsi sebagai penghasil atau tempat sintesis protein. Yang selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus ini adalah inti sel, dia sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, ada kasar dan halus. Kalau kasar, ia biasa ditempeli oleh ribosom. Kalau halus, dia tidak ditempeli ribosom. Fungsinya itu untuk menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Yang selanjutnya itu badan Golgi. Badan Golgi itu berfungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Ya. Yang selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom itu berfungsi untuk mencerna zat sisa. Yang selanjutnya vakuola. Vakuola berfungsi untuk mencerna zat makanan. Kemudian ada sentriol. Sentriol itu berfungsi untuk sebagai pembelahan sel. Yang selanjutnya itu plastida. Nah, plastida ini yaitu adalah pigmen tertentu ya atau warna. Ada tiga macam, ada kloroplas. Kloroplas itu adalah plastida berwarna hijau. Kromoplas
itu plastida berwarna kuning. Leukoplast itu adalah plastida tidak berwarna, biasanya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel itu berfungsi untuk pelindung isi sel. Nah, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat pada yang pertama, ya, dinding sel kemudian plastida itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian sentriol dan lisosom itu hanya terdapat pada sel hewan. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Sebelum saya tutup, saya mempunyai tugas kalian di rumah 3 soal. Ya, yang pertama, jelaskan 2 macam sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Jelaskan 2 macam sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Yang kedua, sebutkan fungsi dari 1. Mitokondria, 2. Sitoplasma, 3. Inti sel, ketiga nukleus. Yang selanjutnya nomor 3, buatlah dalam bentuk tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, buatlah dalam bentuk tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Saya tunggu sampai jam 12 siang. Apabila saya kata Allah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Selasa depan.